Pernahkah kamu bertanya, di mana sebenarnya sejarah manusia dimulai? Sebelum ada Firaun di Mesir, sebelum ada tembok besar Cina, ada satu bangsa yang sudah lebih dulu membangun segalanya. Mereka menemukan roda. Mereka membagi waktu menjadi detik dan menit. Mereka menciptakan tulisan. Tanpa mereka, dunia modern kita mungkin tidak akan pernah ada. Selamat datang di Sumeria, peradaban pertama di muka bumi. Mari kita putar waktu ke 6.000 tahun yang lalu. Cerita kita bermula di wilayah selatan Mesopotamia, yang sekarang kita kenal sebagai Irak, di antara sungai Tigris dan Efrat. Sekitar tahun 4500 sebelum Masehi, sekelompok orang mulai menetap. Tanah di sana sangat subur, tapi lingkungannya keras. Banjir bisa datang tiba-tiba, matahari membakar kulit. Tapi orang Sumeria ini cerdas. Mereka tidak hanya pasrah pada alam. Mereka menaklukkannya. Mereka membangun sistem irigasi raksasa untuk mengendalikan banjir dan menyirami ladang gandum. Hasil panen melimpah ruah. Karena makanan berlimpah, populasi meledak. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, desa-desa kecil berubah menjadi kota raksasa. Kota seperti Uruk, Ur, dan Eridu muncul. Bayangkan, 5.000 tahun lalu, kota Uruk sudah dihuni oleh puluhan ribu orang dengan tembok pertahanan yang masif. Ini adalah metropolis pertama di dunia. Tapi, kota besar membawa masalah besar. Bagaimana kamu mencatat siapa yang sudah bayar pajak? Berapa banyak gandum yang disimpan di gudang? Ingatan manusia itu terbatas. Disinilah Sumeria membuat terobosan paling penting dalam sejarah. Tulisan. Awalnya, ini cuma untuk akuntansi dagang. Tapi lama-lama, mereka mulai menuliskan hukum, surat diplomatik, doa, bahkan sastra. Karena merekalah zaman prasejarah berakhir dan zaman sejarah dimulai. Kita akhirnya tahu apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Coba lihat jam di tanganmu. Kenapa 1 menit itu 60 detik? Kenapa 1 jam itu 60 menit? Kenapa lingkaran itu 360 derajat? Jawabannya adalah karena orang Sumeria menyukai angka 60. Mereka menggunakan sistem matematika basis 60. Sistem ini sangat fleksibel untuk pembagian. Jadi, setiap kali kamu melihat jam, kamu sebenarnya sedang menggunakan sistem yang diciptakan di Irak Selatan ribuan tahun yang lalu. Dan bukan cuma itu, roda awalnya mereka pakai untuk membuat tembikar. Lalu mereka sadar, kalau ini dipasang di gerobak, kita bisa angkut barang lebih mudah.
Kapal layar, bajak sawah, semuanya berakar dari inovasi mereka. Di pusat setiap kota Sumeria berdiri bangunan raksasa bernama Ziggurat. Ini bukan makam seperti piramida, tapi ini adalah tangga menuju surga, tempat dewa tinggal. Orang Sumeria percaya mereka diciptakan hanya untuk melayani para dewa yang mudi, seperti Enlil dewa badai atau Enki dewa kebijaksanaan. Bencana alam dianggap sebagai amarah dewa. Sayangnya, tidak ada yang abadi. Kota-kota Sumeria sering berperang satu sama lain memperebutkan air. Tanah mereka pun mulai rusak karena kadar garam yang tinggi akibat irigasi berlebihan. Dalam kondisi lemah pada tahun 2334 sebelum Masehi, seorang penakluk bernama Sargon dari Akkad datang. Ia menyatukan Sumeria di bawah kekaisaran pertama di dunia, Kekaisaran Akkadia. Bahasa Sumeria akhirnya punah, orang-orangnya berbaur. Tapi penemuan mereka tidak pernah mati. Setiap kali kita menulis, setiap kali kita melihat jam, dan setiap kali kita hidup di dalam kota, kita sedang menikmati warisan dari mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk petualangan sejarah lainnya. Sampai jumpa di masa lalu berikutnya.